Bisa lebih maju lagi, Dek? Maju lagi. Sampai saf yang depan. Baik, terima kasih. Persilahkan. Baik jamaah sekalian, niatkan i'tikaf, mudah-mudahan setiap waktunya Allah catat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah curahkan rahmat dan sakinahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipersilahkan kepada akhwat dapat mengkondisikan tempat duduknya. Persiapan lambung sebelum saum. Baik, mari kita mulai kajian MQ pagi pada pagi ini dengan bersama-sama kita ucapkan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Memang rasanya kalau di masjid itu berbeda, Kang Apip, dibandingkan dengan siaran sendiri begitu ya. Alhamdulillah suasananya betul-betul dapat begitu. Alhamdulillah. Adik-adik semua dari mana ini? Dari Pangandaran. Alhamdulillah. Dari Rumah Quran Nusantara Pangandaran. Mana yang dari Rumah Quran Nusantara Pangandaran? Iya, Pangandaran ya. Berapa, dari kapan? Tadi malam. Masya Allah jawabannya. Kemudian dari SMP Sidkia Islamic School Bekasi. Mana? Alhamdulillah. SMP Sidkia Islamic School Bekasi. Baik. Berapa hari kita menjelang Ramadan? Berapa hari? 5. Berapa hari? Kemungkinan satu Ramadan, kemungkinan hari Kamis ya, hari Kamis. Baik. Nah, kira-kira di dalam tubuh yang sering jadi keluhan ketika saum apa ya? Perut, terus lambung. Kerasanya gimana lambungnya, Dek? Pedih, terus panas, terus ya perih, panas, terus kembung. Oke, baik. Baik, bismillah. Pada pagi hari ini kita akan coba kaji mengenai bagaimana ketika seseorang menghadapi saum ya, masalah lambung. Jadi kajian ini diilhami Pak Bu dengan banyaknya kunjungan pasien kepada dokter pada hari-hari pertama saum, yang kasus terbanyak adalah kasus nyeri ulu hati. Kebanyakan itu. Jadi hari pertama, hari kedua saum itu rata-rata obat mah yang paling laku, rata-rata ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan keluhan yang masuk ke gawat darurat pun, ke IGD ya, ternyata masalah perut. Macam-macam masalah perutnya. Ada yang baru buka makan bakso kepedesan, terjadi kolik abdomen namanya tuh, nyeri yang dahsyat di daerah perut. Nah, Ibu, Bapak, adik-adik semua, para pemirsa MQ pagi semua, kalau kita lihat data yang tersebar di beberapa penjuru negara, kemudian juga yang dikeluarkan oleh WHO, penyakit lambung, insya Allah, coba sebentar saya share screen ya. Nah, ini datanya.
Ya, sudah nampak? Nampak kan? Ya, nampak di sini ada di laptop. Jadi kalau pada kondisi normal rata-rata merupakan 10% kunjungan ke gawat darurat, begitu ya. Kalau kita perhatikan rata-rata yang berkunjung ke gawat darurat, ke IGD, di antara 100 pasien itu 10 pasien itu adalah pasien penyakit lambung, ya. Ini data bermacam-macam di tiap-tiap negara. Kadang-kadang di Inggris dikatakan 22%, di Cina 31% kunjungan ke IGD itu terkait masalah lambung, ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini kalau kita lihat datanya, menurut WHO 40,8% merupakan salah satu penyakit terbanyak yang diopname. Jadi angkanya tinggi, 40,8%. Artinya kalau yang dirawat misalnya 100 orang, 40-nya itu menderita penyakit lambung. Nah, sedangkan kita ini sebentar lagi kan akan saum, ya. Lambung itu akan dikosongkan pada siang hari dan diisi pada malam hari, sehingga perlu teknik dan strategi agar kondisi lambung tetap aman dan sehat, sehingga saum yang kita lakukan itu betul-betul bisa diisi dengan berbagai macam kegiatan yang bernilai ibadah. Dok, kalau dirawat emang nggak ibadah? Ibadah juga. Ada yang mau ibadahnya dirawat? Ada enggak? Barangkali dari Pangandaran senangnya dirawat, ada? Enggak ada. Yang senang ada juga yang ngerawat, kayak dokter, perawat, kayak begitu ya. Ya, karena pekerjaannya memang demikian. Artinya, ibu bapak semua, para pemirsa MK Pagi, bagaimana cara mempersiapkan agar potensi yang menjadi masalah untuk mengganggu prosesi ibadah selama bulan Ramadan ini kita minimalkan. Kan sudah jelas tuh, keluhan terbanyak adalah keluhan penyakit lambung. Bagaimana caranya agar keluhan itu minimal terjadinya itu? Baik, kita akan coba satu persatu. Sebentar, sekedap ya. Dok, kalau gejala penyakit lambung apa aja? Nih, Dek. Kalau kita lihat dari gejalanya, pertama adalah nyeri. Nyeri ya? Nyeri di mana? Di ulu hati. Yang kedua adalah kembung. Yang ketiga kadang-kadang seperti cegukan. Kayak gitu ya? Kemudian yang keempat adanya regurgitasi atau reflux. Jadi asam lambung itu bahasa kitanya asam lambung naik. Naiknya kemana? Ke tenggorokan. Kerasa asam di daerah mulut. Gejalanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari gejala-gejala tadi, kenapa sih itu bisa terjadi dan apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita ini dan penyebabnya itu apa? Kalau kita dilihat dari banyaknya faktor penyebab, kurang lebih penyebabnya seperti ini, ya. Coba kita lihat. Nih, punten. Sudah nampak belum? Belum ya. Jadi penyebab terbanyak adanya infeksi. Infeksi ini nih. Nih. Ini penyebab terbanyak. Yang kedua adalah penggunaan obat-obatan, terutama obat-obatan anti nyeri. Jadi kalau misalnya ibu bapak berobat, apakah berobat untuk nyeri tulang, nyeri sendi, ataukah berobat untuk nyeri gigi dan sebagainya, itu ada potensi untuk menyebabkan kerusakan pada lambung, ya.
Dan yang ketiga adalah stres. Jadi yang pertama apa tadi? Infeksi. Yang kedua obat-obatan anti nyeri. Yang ketiga stres. Punten Kang Apip, sinyalnya nggak masuk ya. Sebentar saya ini dulu ya. Oh masuk ya. Baik, punten. Teman-teman yang di Zoom punten ya, sempat terputus. Nah ini bisa nampak, Kang Apip udah nampak belum ya? Udah ya. Nah ini penyebab terbanyak. Penyebab terbanyak adalah infeksi dari Helicobacter namanya ya. Penyebab kedua adalah dari obat-obatan anti nyeri, dan penyebab ketiga dari stres. Apa hubungannya stres dengan penyakit lambung? Banyak. Ada penyakit yang disebut dengan psikosomatis. Dia banyak masalah, banyak utang, banyak yang nagih begitu ya. Kemudian penghasilan pas-pasan, atau lagi ada masalah dengan pasangannya, atau lagi ada masalah dengan tetangganya, atau ada masalah karena PR-nya nggak diselesaikan, tugasnya bertumpuk dan sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan penyebab terjadinya sakit pada lambung, ya. Ini kira-kira penyebabnya. Dampaknya itu apa? Dampak pada lambung adalah lambungnya itu menjadi luka. Luka seperti apa? Seperti ini. Nih kita coba perlihatkan. Inilah luka pada lambung. Jadi dinding lambung itu sebetulnya lunak tapi kuat. Nah, ketika terjadi infeksi ini, dinding lambung itu bisa menjadi luka seperti ini, Dek. Tuh, luka seperti ini. Karena infeksi juga, karena obat-obatan juga, karena stres. Akibatnya terjadi luka. Kelihatan? Kelihatan tuh ada, ya. Jadi sewajarnya seperti ini lapisan lambung itu. Ini ada lukanya. Ketika luka maka asam lambung bisa melukai dinding lambungnya sendiri. Di lambung itu ada pelapis, namanya pelapis yang biru ini nih, tuh, ya. Kelihatan? Kok nggak kelihatan? Sebentar. Apip di freeze. Oh iya ya, dilanjut ya, dilanjut. Nih. Kelihatan, Dek? Kelihatan ya? Ini kamarnya. Oh ini punten sinyalnya Kang. Punten ya. Punten ya, saya ganti dulu device-nya. Ini yang pakai ini Kang. WiFi operator. Sekedap. Punten teman-teman, punten. Saya ganti dulu ya. Baik, kita lanjut. Nah, bisa nampak? Nah, ini lapisan lambungnya nih. Nih, lapisan lambung yang melindungi. Ini yang melindungi dinding lambung kita ini terhadap berbagai macam bahaya. Termasuk asam lambung, ya. Tapi ketika rusak akan terjadi seperti ini. Ya, oleh penyebab-penyebab yang tadi. Oke. Nah, inilah kerusakan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ini lambungnya, nih di dalamnya bisa terjadi borok seperti ini, kelihatan, Dek? Nih adanya borok seperti ini, bisa juga terjadinya perdarahan seperti ini. Ada yang muntah darah begitu ya. Bukan batuk darah, muntah darah warnanya hitam. Kenapa hitam, Dok, darahnya? Karena bercampur dengan asam lambung. Jadi darah jadi terjadi pendarahan seperti ini karena perlukaan tadi, ya. Nah, ternyata keluhan-keluhan ini kejadiannya meningkat
ketika bulan Ramadan. Kenapa ini terjadi? Nah, kita coba telusuri semua ya. Baik. Jadi, kalau kita lihat dari beberapa penyebabnya, 71%, 71% berarti lebih dari setengahnya ya, problematika di lambung itu terkait dengan pola makan. Sedangkan kan Ramadan nanti kita akan beralih pola makannya dari yang tadinya siang menjadi ke malam, dari yang tadinya ada sarapan pagi menjadi sahur, dari yang tadinya makan siang menjadi tidak ada makanan yang masuk di sana. Jadi 71% ternyata permasalahan lambung ini terkait dengan pola makan. Nah, bagaimana kita mengelola pola makan pada bulan Ramadan supaya lambung kita itu tetap aman dan sehat? Penyebab berikutnya adalah kalau kita lihat dari data adalah ini Bu, Pak, lihat tuh. 54% penyakit lambung itu diakibatkan oleh masalah pikiran, masalah hati, yaitu berapa? 54%. Jadi kadang-kadang banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang putus asa, stres, depresi, itu berdampak pada penyakit lambung. Berapa banyak? 54%. Jadi kalau misalnya masalah gaduh gelisah, masalah cemas ini sudah bisa diatasi, kemungkinan setengah penyakit lambung itu bisa diterapi. 54% ternyata masalah kecemasan. Dan yang ketiga adalah ini nih, yang tadi, penggunaan obat-obatan anti nyeri. 24% karena infeksi Helicobacter, dan hanya 13%. Dok, dah saya mah ibu bapak punya penyakit lambung, kemudian adik juga punya penyakit lambung, saya juga udah turunan. Kalau turunan penyakit lambung mah udah aja nanya, kalau nanya kan turunannya hilang ya. Jadi 13% faktor keturunan. Jadi kalau kita lihat faktor keturunan nggak banyak dan nggak besar, hanya kurang lebih 13%. Andai kata ada pun faktor turunan, tapi dia bisa mengatur bagaimana pola makannya yang baik, bagaimana bisa mengelola faktor stres, kemungkinan faktor turunan tadi bisa diminimalkan, bisa dieliminasi. Jadi adik-adikku semua, ibu bapak semua, ini nih faktor-faktor yang harus diidentifikasi. Nah, bagaimana dengan persiapan agar saum itu dalam kondisi sehat lambungnya? Nah, karena kita Ramadan itu bukan bulan yang biasa-biasa saja bagi kita. Ramadan itu ada lumbungnya pahala, Pak. Ramadan itu yang pahalanya sendiri Allah janjikan, Allah yang memberi. Kalau pahala yang lain ada yang 10 kali lipat, pahala ibadah lain ada yang 700 kali lipat, tapi khusus untuk saum ini Allah sendiri yang akan menghitungkannya. Gak dikasih bocoran kita. Apakah kira-kira lebih kecil atau lebih besar dari 700 kali? Wallahu alam. Yang jelas pada bulan Ramadan adalah bulan ketika kita diobral pahala sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai ketika sampai pada bulan Ramadan kondisi kita terganggu ibadahnya karena sakit. Maka perlu ada persiapan bagaimana kita melakukan upaya-upaya agar lambung kita itu sehat. Bagaimana caranya? Ada dua, Pak. Yang pertama, identifikasi kira-kira apa yang menyebabkan lambung kambuh pada diri. Apakah pola makan, apakah jenis makanannya. Adik-adik misalnya nyeri perut, pedih perut karena sering makan ayam geprek level 12. Ada nggak level 12? Ada. Ada. Benar ada. Emang level 12 pedas? Apa pedas banget?
Misalnya makan seblak dengan cabai 1 ons, ada enggak? Misalnya makan mie ayam dengan sambalnya 3 sendok, begitu ya? Bukan nggak boleh makan mie ayamnya, bukan nggak boleh makan ayam gepreknya. Evaluasi, apakah hal itu menjadi faktor risiko bagi diri ataukah tidak? Identifikasi faktor risiko tadi dari pola makan. Apakah makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu pada bulan Ramadan akan menjadi potensi ataukah tidak? Itu yang harus diidentifikasi. Kira-kira makanan yang berpengaruh terhadap lambung apa aja, Bu? Makanan yang gimana, Bu? Makan yang pedas. Makan pedas biasanya dari apa aja? Aida itu apa? Apalagi? Apa, Bu? Ayam penyet? Ya, ayam penyetnya sih nggak salah ya, Bu ya. Udah penyet lagi disalahin lagi ya, Bu ya. Jadi bumbu pedasnya itu. Terus apa lagi? Cabai. Terus apa lagi? Intinya, sekiranya makanan itu yang potensial menjadi masalah, maka itu harus masuk ke dalam daftar cekal ya, Bu ya. Jangan sampai ketika buka puasa pas maghrib makan bakso dengan cabai yang banyak, itu sudah jelas itu potensi untuk terjadinya kerusakan pada lambung. Bukan makan baksonya, pedasnya itu. Kan suka tuh ya, Bu ya, begitu buka puasa teh bukanya dengan bakso. Ada apa enggak? Ada banyak katanya ya. Jadi diidentifikasi kira-kira yang menjadi faktor risiko dari faktor makanan apa saja. Ditulis itu menjadi daftar cekal selama Ramadan, istirahat dulu. Ya. Yang kedua, ternyata yang 51% penyakit lambung itu faktor risikonya itu dari stres. 51% angkanya. Kira-kira sumber stres apa aja, Bu? Pak? Sumber stres apa aja? Banyak utang, terus? Jadi sebelum Ramadan lunasin gitu? Iya. Terus yang kedua? Banyak yang nagih. Jadi selama puasa yang nagih cuti dulu gitu. Jadi, Bu, pernah dengar cerita ada seorang pemuda datang kepada seorang bijak, orang tua begitu ya, di pinggir danau. Kemudian pemuda itu mengeluhkan rasa stresnya, rasa cemasnya yang begitu tinggi. Kemudian kakak itu mengambil gelas dan mengambil air dari danau itu. Masukkanlah 1 genggam garam ke gelas itu, dikucek. Coba kamu minum. Wah, ini mah gimana? Oke, asam asin banget. Diminum kemudian dimuntahkan. Kemudian menggenggam lagi 1 genggam garam berikutnya, dimasukkan ke danau itu. Kemudian diambil airnya. Gimana sekarang rasanya? Asin enggak? Enggak kerasa. Artinya masalah itu besar kecilnya tergantung dari keluasan dan kelapangan hati. Ketika hatinya sempit sesempit gelas, maka masalah segenggam akan menjadi sangat besar. Ketika hatinya seluas samudra, maka masalah yang besar pun jauh lebih besar hati yang lapangnya. Ketika kita yakin Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih besar termasuk permasalahan yang kita miliki. Inilah perlunya kita mengkaji di sini di DT ya. Ada Ma'rifatullah, kemudian ada kajian MQ pagi, bagaimana kita menata hati agar masalah yang datang kepada kita itu bisa kita kelola, bisa hadapi dengan proporsional. Ya, karena ada hidup mah beralih dari satu masalah ke masalah yang lain.
Andai kata masalah itu tidak bisa kita kelola, maka stres, kemudian cemas, kemudian depresi. Itulah 3 penyakit jiwa terbesar. Jadi yang kedua adalah kita identifikasi faktor-faktor risiko dari penyebab-penyebab timbulnya stres. Oke ya? Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Bikin daftar makanan yang kemungkinan akan dicekal. Yang kedua, kira-kira bagaimana mengelola faktor risiko dari aspek stres. Ya. Bisa diikuti sampai di sini ya. Baik. Nah, Dok, kalau makan obat-obatan kan pengaruh juga. Ya, maka makan obat-obatan pun nanti dikonsultasikan agar waktunya itu diatur, dialihkan ke malam hari yang tidak mempunyai potensi untuk terjadinya gangguan pada lambung. Ya. Jadi rumus pertama mempersiapkan lambung adalah identifikasi faktor-faktor yang sekiranya bisa menyebabkan lambung itu bermasalah. Ya. Yang kedua adalah persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan hati, persiapan ilmu, dan persiapan fisik. Ada 3 persiapannya di sini. Persiapan hati apa aja? Nih Pak, punten. Yang pertama adalah sambutlah Ramadan itu dengan gembira. Apa bedanya, Dok, pengaruh gembira terhadap lambung? Banyak, Pak. Kenapa wajib kita bergembira? Kalau ibu-ibu misal datang pada 1 bulan yang dimana misalnya seluruh supermarket di sana diskon 50%, ya. Kemudian di bulan tersebut bonus ditambah, bukan hanya diskon tapi ada bonusnya juga. Pada bulan itu bukan hanya diskon, bukan hanya bonus, tapi gaji ditingkatkan. Misalnya ada pengumuman di perusahaan, Bu, pada bulan April seluruh minimarket, seluruh supermarket diskon 50%. Pada bulan April setiap pembelian ada bonus. Pada bulan April maka gaji suaminya itu naik 10 kali lipat. Kira-kira gembira apa enggak, Bu? Geningan kayak kurang semangat. Gembira kira-kira enggak, Bu? Gembira apa gembira banget? Nah, pada bulan Ramadan ini keuntungannya bukan hanya masalah ampunan atas dosa-dosa masa lalu. Ternyata pahalanya itu dilipatkan, ada yang 10 kali, ada yang 700 kali lipat. Bahkan amalan-amalan sunnah pun pahalanya sama dengan wajib. Bahkan tidurnya pun orang saum itu bernilai pahala. Jalannya pun orang yang saum itu bernilai pahala. Di sanalah limpahan-limpahan pahala panen raya. Apakah wajar kalau kita berbahagia, kalau kita senang? Sangat wajar. Karena apa? Karena belum tentu loh, Bu, Pak, tahun berikutnya kita masih diberi jatah. Ya, kan kalau dilihat mungkin di sini ada yang sebentar lagi ya Pak ya, Bu, ada enggak? Ya, sebentar lagi kaya maksudnya ya. Sebentar lagi wisuda. Kita tidak pernah tahu apakah bulan Ramadan tahun depan kita mempunyai jatah usia ataukah enggak. Maka bergembiralah. Dok, kalau gembira ini hubungannya dengan lambung apa ya? Ibu bapak semua, dalam diri manusia itu paling tidak ada 4 hormon yang terkait dengan emosi. 3 hormon terbesar diantaranya adalah hormon endorfin, ya, beta endorfin, kemudian dopamin dan serotonin. Ketika seseorang merasa bahagia, ketika seseorang merasa senang, ketika seseorang merasa gembira, maka hormon dopamin, kemudian hormon beta endorfin itu menjadi dominan bagi tubuh. Apa yang terjadi? Ternyata hormon-hormon tadi akan mempercepat terjadinya regenerasi sel. Ternyata hormon-hormon tadi akan mempercepat terjadinya perbaikan sel-sel yang rusak.
Artinya ketika rasa dalam hati itu senang dan bahagia, maka akan terjadi perubahan di dalam tubuhnya tanpa dia sadari. Kalau tadi kan stres menimbulkan kerusakan, sekarang kalau bahagia, ternyata bahagia menimbulkan efek sebaliknya. Jadi kalaulah kita menjelang Ramadan itu ada acara tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya, itu menjadikan persiapan bagi hati kita. Ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan Kau sampaikan usia kami itu pada bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan itu ada dosa, mungkin tahun kemarin, bulan kemarin pernah berbuat sesuatu, bulan kemarin mungkin salat sering telat, bulan kemarin mungkin sering masih gibah. Ya Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Engkau hapus semuanya. Enak banget ya, dosa setahun dihapuskan. Apakah tidak wajar kalau kita bahagia menjelang Ramadan? Ibarat diskon tadi, bulan depan seluruh minimarket, seluruh pasar diskon 50%. Bulan depan setiap pembelian berapapun dikasih bonus. Bulan depan semua gaji karyawan naik 10 kali lipat. Harusnya kan gembira. Nah, demikian juga pada bulan Ramadan. Jadi persiapkan hati itu dengan gembira. Yang kedua adalah dengan syukur. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan tahun ini kami masih diberi umur. Tetangga saya kemarin sebelum Ramadan sudah meninggal. Ya Allah, terima kasih pada bulan Ramadan tahun ini saya nih masih bisa jalan. Saya masih bisa makan, saya masih mikir. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini saya bisa menjalani ibadah saum. Syukur. Dan yang ketiga adalah adanya harapan. Harapan akan diampuni, harapan akan amaliyah yang banyak, dan khauf, khawatir. Khawatir jangan-jangan ini Ramadan terakhir, khawatir jangan-jangan kita tidak sampai pada ujung Ramadan dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak semua, ketika sampai pada persiapan yang demikian, maka ada kemungkinan nih perbaikan-perbaikan kerusakan yang ada di dalam lambung ini percepat terjadinya percepatan perbaikan. Jadi persiapannya apa Bu? Pak tadi satu, persiapan fisik. Persiapan fisik adalah identifikasi faktor-faktor yang kemungkinan menjadi permasalahan pada lambung. Identifikasi apa Ibu yang ditulis, yang di list? Makanan, betul. Makanan-makanan apa saja yang sekiranya berpotensi menjadi permasalahan. Ya. Yang kedua, masalah kelola. Kira-kira faktor yang menjadikan stres itu apa? Baik. Nah, persiapan fisik berikutnya adalah persiapan pengobatan. Jadi ibu bapak kalau misalnya dalam sehari-hari ada yang terapi lambung misalnya dengan menggunakan obat-obatan, lanjutkan supaya jangan sampai pas kita saum lambungnya itu kambuh. Baik, ibu bapak bisa diikuti sampai di sini ya. Jadi kita persiapkan permasalahan kesehatan terbanyak pada bulan Ramadan itu adalah permasalahan lambung diantaranya. Dengan persiapan agar lambung itu sehat, diharapkan saum itu bisa dioptimalkan. Baik ya. Baik, mangga kita diskusi dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mangga, silakan. Gimana? Baik. Jadi pertolongan pertama pada nyeri lambung apa yang harus dilakukan? Apakah boleh mengkonsumsi obat-obatan, misalnya obat-obat antasid begitu ya? Antasid, saya nggak akan nyebut merek ya. Pertolongan pertama ketika nyeri di ulu hati, kenapa terjadi nyeri? Karena adanya luka.
Kenapa luka itu menyeri-nyeri? Karena luka itu termasuki oleh asam lambung. Dok, kalau asam lambung kan diproduksinya oleh lambung, kok bisa merusak lambung? Pertanyaan demikian kan? Nah, asam lambung itu diproduksi oleh lambung. Tetapi lambung itu mempunyai lapisan khusus yang biru tadi itu. Lapisan untuk melindungi dari pekatnya asam lambung. Ketika lapisan itu rusak, maka asam lambung akan terasa pedih, nyeri, dan panas. Pertolongan apa yang pertama harus dilakukan? Pertama, minum. Kenapa minum, dok? Karena dengan minum maka konsentrasi asam lambung itu bisa menurun. Yang tadinya pH-nya 2,3 begitu ya, 3 sampai 3,1 menjadi lebih encer, efek dilusi. Yang pertama itu ya. Yang kedua, boleh dengan obat apa? Boleh. Kan yang menyebabkan nyeri itu karena asam. Maka asam lawannya asam apa? Basa. Karena ini basa disebut juga anti asam. Anti asam dalam bahasanya kadang-kadang disebut dengan antacid, anti acid. Jadi antacid itu adalah obat untuk menetralkan asam lambung. Oke ya. Jadi boleh. Pertolongan pertama itu yang harus dilakukan. Baik, silakan Bu, Pak. Ya, silakan, Mangga, Dek. Ada lagi? Baik. Ya, mangga, silakan. Ya. Ya. Baik. Nggak mencukupi. Oh iya, baik. Ya. Baik. Ini permasalahan makan sahur. Jadi kalau makan sahurnya misalnya kekenyangan itu cepat ngantuk sehingga subuhnya itu bablas. Tapi kalau misalnya cuma kurma dan madu itu tidak ngantuk. Apakah sudah mencukupi kebutuhan energi ataukah tidak? Baik. Jadi begini Ibu Bapak, nah ini pertanyaan yang bagus. Sekalian saya coba bahas mengenai porsi makanan. Makanan yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka itu harus berbeda dari jenis glycemic index kalau bahasa kedokterannya itu. Jadi harus berbeda, makanan yang berbuka itu harus secepat mungkin untuk bisa menjadi energi. Nah, simpelnya begitu ya. Jadi makanan berbuka diusahakan makanan yang mengandung glukosanya itu simpel. Jadi misalnya makanan yang mengandung kadar glukosanya itu tinggi, kadar karbohidratnya itu lebih rendah. Apakah berbuka dengan harus yang manis? Sebetulnya tidak selalu manis, ya. Kalau kita lihat makanan yang manis memang makanan yang cepat dirubah menjadi gula, menjadi tenaga. Nah, bagaimana dengan sahur? Kalau sahur itu kebalikannya. Bagaimana caranya agar makanan yang dikonsumsi itu lambat menjadi gula? Contoh makanan yang karbohidratnya karbohidrat kompleksnya itu lebih tinggi. Apakah dari nasi, kemudian terigu, kemudian ubi-ubian begitu ya? Itu akan dirubah menjadi gula kurang lebih sekitar 3 jam kemudian. Kalau tadi misalnya minum madu kemudian makan kurma itu dalam hitungan 3 sampai 4 menit kemungkinan itu sudah menjadi gula. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti sahur diutamakan makanan yang karbohidrat kompleks
sehingga makanan tersebut akan lama rasa kenyangnya, kemudian akan lama nanti terbentuk gula sebagai sumber energinya. Jadi jangan sampai pas mau azan, mau imsak, makan lagi kolak, ya, karena kolak itu sebagian besar adalah glukosa dan sukrosa, gitu ya. Pertanyaannya, apakah mencukupi hanya kurma dengan madu? Itu tidak mencukupi. Jadi tetap harus ada karbohidrat kompleks. Bagaimana kalau ngantuk? Ya sudah, wudhu aja atau mandi. Jangan sampai rasa ngantuk, rasa kita itu lelah, begitu ya, mengorbankan kebutuhan energi yang kemungkinan nanti sehari penuh kita butuhkan. Oke ya? Baik. Mangga, silakan. Sebentar, ada pertanyaan di medsos enggak ya? Bentar. Ya, silakan Dek. Silakan dulu. Mangga. Ibu silakan. Mau diskusi? Oh iya. Ada pertanyaan, Dok, kalau misalnya masih menderita penyakit lambung dan masih diterapi dengan obat-obatan tertentu, saya mengkonsumsi ini omeprazol, lansoprazol, apakah masih boleh untuk melaksanakan saum? Baik. Ibu sedang berobat ke dokter karena lambungnya itu luka, namanya ada ulkus, ada luka di lambung. Apakah boleh saum? Itu pertanyaan sering disampaikan Pak ketika menghadapi bulan Ramadan. Jadi begini Bu, boleh atau tidak saum nanti dihitung dengan untung dan resikonya. Andai kata saum ternyata perlukaan itu makin luas dan makin besar, maka kemungkinan saum itu ditunda. Kalau saja dengan saum itu ternyata tidak mempunyai resiko yang tinggi, maka saum dilanjut dengan terapi yang dilanjutkan. Artinya boleh saum boleh tidaknya tergantung nanti pengobatan dan hasil pemeriksaan individual yang dilakukan oleh dokternya, begitu ya. Dok, bagaimana dengan jadwal mengatur olahraga di bulan puasa? Nah, ini pertanyaan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, berolahragalah ketika pagi hari, karena pagi hari itu sumber kalori masih banyak. Olahraga lari, kemudian olahraga sepak bola, olahraga bulu tangkis, begitu ya. Itu pendapat pertama, karena sumber kalori itu masih banyak. Pendapat kedua, olahraga itu dilakukan justru pada sore hari. Ketika capek, adzan maghrib, dia bisa mengkonsumsi makanan. Tetapi olahraga pada sore ini resikonya lebih tinggi untuk terjadinya hipoglikemik. Kenapa? Karena cadangan energi itu pada sore hari kemungkinan ini sudah minimal. Lalu bagaimana dong kalau begitu olahraga yang ideal? Olahraga yang ideal dibagi menjadi dua porsi. Olahraga pada pagi hari dan olahraga ringan pada malam hari. Itu kesimpulan dari beberapa pendapat yang yang berbeda tentang olahraga. Baik, pertanyaan berikutnya. Dok, kalau sakit ulu hati pada ibu hamil, pertolongan pertamanya itu apa? Apakah harus minum obat atau banyakin air minum saja? Baik. Pada ibu hamil trimester pertama, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau trimester pertama, bulan 1, bulan 2, bulan 3 begitu ya, di mana nanti hormon beta HCG gitu ya, beta HCG di sana ketika naik, maka akan timbul rangsang peristaltik, mual yang lebih tinggi. Nah, kalau pada saat itu yang terjadi, maka mual itu bisa diobati dengan obat-obat yang memperlambat laju peristaltik namanya itu.
Apakah cukup dengan minum dan obat antacid saja? Biasanya tidak cukup. Itu emesis gravidarum. Tapi kalau misalnya sakit mualnya itu karena penyakit mahnya, bukan karena beta HCG-nya, bukan karena efek kehamilannya, itu berpengaruh oleh minuman dan antacid. Begitu ya. Kalau antacid itu boleh nggak dikonsumsi pada ibu hamil? Boleh. Karena obat antacid itu walaupun diminum tapi tidak diserap oleh tubuh, ya. Antacid, antiasid ya Bu ya, antacid. Banyak namanya malah ya, nama-namanya yang beredar. Apakah harus minum obat? Tergantung dari berat ringannya. Kalau misalnya dengan minum 2 gelas ternyata tidak berubah, maka yang pertama dilakukan adalah minum antacid, begitu ya. Dok, apakah ada obat tradisional yang sekiranya bisa mengobati lambung? Banyak. Yang sudah terbukti dan risetnya itu di beberapa negara, yaitu dengan menggunakan kunyit. Dok, beneran kunyit bisa menurunkan gejala lambung? Bukan hanya menurunkan, tapi sekaligus perbaikan sel-sel di dalam lambung. Bagaimana dok mengkonsumsi kunyit? Ada 3 macam, 3 cara. Yang pertama, kunyit itu kira-kira sebesar ibu jari. Sakieu tanya, sebesar jempol ini, 3 batang, 3 ruas kayak gini. Dikunyah, dimakan langsung. Yang kedua, digeprek. Kemudian digeprek, dicampurkan dengan makanan-makanan lain. Yang ketiga, dijadikan infused water. Jadi kunyit itu direndam dengan air, ya, dibiarkan selama 3 jam, baru airnya diminum. Dok, yang mana yang lebih efektif? Ternyata cara yang pertama yang lebih efektif, yaitu kunyit yang segar dikunyah, begitu ya. Berapa kali dok? 1 kali, rata-rata itu 1 hari cukup. Nah, kalau pada bulan puasa dikonsumsinya kapan? Apakah saat buka ataukah saat sahur? Kira-kira saat kapan? Ternyata saat sahur, Pak. Ya. Jadi obat tradisional yang memang sudah terbukti dari beberapa riset ilmiah. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar caranya sholat taraweh tidak mengantuk? Apakah tidur pagi setelah jam 6 atau syuruk itu bagus atau tidak, diperbolehkan atau tidak? Kenapa pertanyaannya ngantuk? Banyak faktor di sini. Ada 3 hal yang besar. Pertama adalah energi yang tersita oleh laju metabolisme pengolahan makanan. Jadi kalau makanan saat itu terlalu padat, terlalu penuh, maka ada kemungkinan ngantuk. Kenapa? Energi itu banyak digunakan untuk mengolah makanan. Maka solusinya adalah makan beratnya dibagi menjadi beberapa porsi. Setengah porsi misalnya ketika habis sholat maghrib, setengah porsi lagi nanti setelah taraweh. Faktor yang kedua yang menyebabkan ngantuk adalah faktor rendahnya konsentrasi oksigen. Jadi ibu bapak ini juga masukan bagi para pengelola masjid, bagaimana oksigen itu bisa mengalir, udara itu bisa mengalir dengan baik, begitu ya. Kayak di sini kan air flow-nya gede sekali tuh. Jadi kalau misalnya membangun masjid, buatlah jendela yang sekiranya bisa memenuhi flow udara untuk kapasitas dalam masjid itu, ya. Penyebab yang ketiga dari ngantuk adalah waktu tidur sebelumnya yang kurang, ya. Bagaimana waktu tidur yang optimal? Berapa jam dok? Rata-rata minimal 4 jam dengan tidur nyenyak, gitu ya. Dok, apakah vertigo dan asam lambung? Apa kaitan vertigo dengan asam lambung? Jadi ketika terjadinya vertigo, maka akan terjadi ketidakseimbangan sistem hormon. Ketidakseimbangan inilah yang akan berpengaruh terhadap tingkat tingginya hormon adrenalin, epinefrin dan norepinefrin. Ya, pada vertigo juga terjadi kecemasan. Ini juga sama, akan memicu tingginya kadar epinefrin, adrenalin. Efeknya apa? Epinefrin, adrenalin akan merangsang pengeluaran
asam lambung. Ada kaitannya? Jelas ada kaitannya. Baik ya. Dok, pada saat berpuasa sebaiknya minum vitamin atau saat buka atau saat sahur? Oh, minum multivitamin boleh saat buka, boleh saat bersahur. Itu tidak jadi masalah karena vitamin ini akan diserap oleh tubuh dan dipergunakan oleh tubuh dalam jangka waktu yang lama. Begitu ya. Dok, bagaimana membedakan asam lambung dan penyakit lambung biasa? Jadi penyakit lambung itu bermacam-macam. Ada peradangan, ada perlukaan, ada tumor. Salah satu penyebabnya adalah asam lambung. Jadi penyakit asam lambung sebetulnya bukan penyakit. Asam lambung adalah zat yang ada di dalam lambung yang berfungsi untuk apa? Untuk melindungi tubuh dari infeksi. Jadi asam lambung bukan penyakit, ya. Tapi karena ada perlukaan di dalam lambung, maka asam lambung itu bisa menyebabkan nyeri. Gitu, ya. Dari Radio MKFM, pertanyaannya, dokter, kalau ada sakit di dada terus kepala sakit, itu penyakitnya apa? Nyeri di dada itu bisa diakibatkan oleh serangan jantung, oleh penyakit paru-paru, oleh penyakit lambung. Rata-rata itu yang terbesar. Waspadai jika nyeri dada di sebelah kiri rasanya seperti tertusuk, rasanya itu tembus ke punggung bagian belakang dan ke lengan bagian atas. Waspada, kemungkinan itu dari penyempitan arteri koronaria. Ya, kemungkinan itu dari jantung. Ya, makanya jangan disarukan. Oh, ini penyakit nyeri dada, minum antacid. Belum tentu. Kalau nyeri dadanya terasa menekan atau terasa tajam, kemudian tembus ke punggung, kemudian nyampe nyeri ke lengan atas, hati-hati, kemungkinan itu dari jantung. Baik ibu bapak yang ada di MKTV, MKFM semua, kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Amanah, mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor makanan apa saja yang sekiranya bisa menjadi potensi masalah. Kemudian sekiranya hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan kecemasan diidentifikasi dan dikendalikan agar ini menjadi ikhtiar untuk menyongsong Ramadan yang sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Kang Apip ya.